Menurut logika Tifatul PKS, kalau cuma jawab pertanyaan boleh menghina keyakinan lain ya. Ditulis oleh Widodo Ekspedisi Word menyaksikan channel Tanda Seru. Teddy Gusnaidi dalam unggahan di akun IG-nya menjawab cuitan tidak logis dari Tifatul Sembiring, ex-Menkominfo yang berasal dari kader PKS itu. Apalagi topiknya jika bukan perkara penistaan agama yang kini sedang ramai dibahas publik tak terkecuali netizen. Kita tahu setelah Muhammad KC dan Yahya Waloni berurusan dengan pihak berwajib, mulai santer dibahas soal seruan agar Abdul Somad, kerap disebut Ustadz Abdul Somad atau UAS, juga diperkarakan. Maklum, selama ini publik mengetahui bahwa sosok Abdul Somad atau UAS ini juga tak kalah kontroversial kalau bicara atau ceramah. Bahkan ada yang menilai bisa dikategorikan penistaan agama. Masih ingat kan saat Somad menjelaskan soal salib lalu menyebut soal jin kafir sambil memperagakan seseorang dengan pose disalib? Kalau tidak mengarah pada sosok Yesus dalam iman Kristen siapa lagi? Masa disebut sindir Yahya Waloni atau Anies Baswedan? Jadi kalau lantas seorang Tifatul Sembiring, anggota DPR RI dari fraksi PKS itu kesal karena ada yang membawa-bawa nama Abdul Somad dalam kasus dugaan penghinaan agama yang dilakukan Muhammad KC dan Yahya Waloni tadi dengan berkata, ada yang coba menyeret-nyeret nama Ustadz Abdul Somad terkait dugaan penghinaan agama oleh MKC. UAS tidak pernah menghina agama orang lain. UAS hanya menjawab pertanyaan jamaahnya. Rasanya pantas kalau Teddy Gusnaidi menjawab bahwa perkara benar atau salah itu urusan kepolisian, bukan berdasarkan opini subjektif dari Tifatul, ya kan? Teddy Gusnaidi juga benar ketika berkata ada kesamaan dalam kasus KC, Waloni, dan Somad jika urusannya adalah ucapan tidak pantas yang mengarah pada penghinaan keyakinan lain dalam ceramah atau ucapan yang mereka pernah sampaikan. Rekam jejak digitalnya pun masih ada, bisa dengan mudah dilihat, termasuk ucapan Abdul Somad tadi. Jadi kalau Tifatul lantas bercuit pada 30 Agustus 2021 kemarin dengan berkata ada kesan berat sebelah, tapi si KC ini sangat sengaja menista, buat video khusus untuk itu. Jangan cari ribut. Siapa yang sebenarnya sedang ingin ribut? Atau apakah ada yang sedang ingin ditutupi oleh Tifatul dengan cuitannya itu? Dugaan lain yang patut dimunculkan adalah kekhawatiran Tifatul kalau orang-orang dengan gaya ceramah yang mirip dengan ketiga orang tadi, khususnya dari kelompok atau partainya, juga bisa dipermasalahkan apabila ketahuan pernah menista agama, entah kapan dan di mana. Bisa diterima dugaan ini? Dugaan patut dimunculkan karena nggak ada angin, hujan, badai atau petir, hanya ada demo pembela Rizik di Jakarta kemarin. Kok tiba-tiba kader PKS itu muncul dengan cuitan bernada protes atau malah sedikit menantang? PKS lagi, PKS lagi. Bosan saya dengan sepak terjang kader partai ini. Kalau sudah membela orang yang cenderung bersebarisan dengan mereka, kok kesannya langsung logika sehatnya tidak bekerja ya? Apakah dengan logika Tifatul tadi lantas dengan dalih sedang menjawab pertanyaan siapapun boleh menghina keyakinan lain gitu? Terus hanya pelaku ceramah yang dianggap dengan sengaja bicara soal keyakinan lain yang menyimpang dan menjurus ke arah penghinaan baru bisa dibawa ke ranah hukum? Lucu sekali memang logika orang itu, yang rasanya tak cuma sekali atau dua kali saja terjadi. Masih ingat kasus follow akun bokep yang dulu pernah dipergoki dilakukan oleh akun Twitter atas nama Tifatul Sembiring kan? Apakah pembelaan bernada ngelesnya saat itu terdengar logis atau masuk akal? Kita tahu semua jawabannya kan, yakni dia bilang salah pencet. Lagi pula harusnya dia sebagai anggota DPR yang digaji oleh negara mendukung penuh kalau ada upaya mengusut dan membereskan setiap dugaan penistaan agama sampai pelakunya terbukti benar atau salah menurut putusan pengadilan, bukan kader parpol atau anggota dewan yang cuma keberatan di akun Twitternya. Kalau cuma begitu sih anak kecil juga bisa, hanya perlu diajarin sebentar terus pencet tombol keyboard di gadget. Jadi deh cuitannya. Betul Pak Tifatul, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Pesta Pora dana Covid satu persatu terbongkar, ditulis oleh Alifur Rahman di siword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Beberapa bulan lalu cerita orang-orang di COVID-19 masih dianggap tidak jelas sumbernya. Beberapa orang percaya diri mengatakan jangan menyebar hoaks dan sebagainya. Tapi kemudian Muldoko juga buka suara. Bupati Banjarnegara lebih jelas lagi, mengatakan ada praktik negosiasi pasien agar mau di-COVID-kan. Namun cerita ini masih cukup abu-abu dan dianggap tidak masalah di-COVID-kan karena untuk antisipasi.
lebih baik hati-hati daripada beresiko. Sehingga penguburan mayat ataupun penanganan pasien yang dikit-dikit COVID itu pun mendapat pembenaran. Nggak apa-apa, demi kebaikan bersama. Itu pesannya. Kalau ada orang bicara soal insentif nakes yang tinggi atau dana pemakaman yang cukup cair, sontak akan dinilai hoax atau tidak ada buktinya. Karena nakes sudah berjuang, penggali kubur itu kelelahan. Jadi tidak boleh kita bahas atau pertanyakan dengan dana yang mereka dapatkan, lalu bisa ditebak ujungnya. Banyak komentar akan meminta kita diam daripada bicara hal yang enggak jelas. Lebih baik ikut bantu pemakaman dan relawan di rumah sakit katanya. Tapi sekarang akhirnya terbongkar juga. Di Jember, bupati dan jajarannya mendapatkan dana pemakaman dari setiap mayat yang dikuburkan. Padahal para bupati dan jajarannya itu tidak ikut campur atau membantu pemakaman. Dari cerita ini satu aib terkonfirmasi bahwa benar ada biaya pemakaman dan banyak orang senang mengkofitkan agar ada dana yang mereka dapatkan. Karena kalau meninggal biasa nggak ada dananya. Maka wajar kalau setiap kepala daerah berlomba-lomba memperbanyak jumlah orang meninggal karena COVID. Karena semakin banyak data yang didapat itu berarti semakin besarlah jumlah uang yang bisa dicairkan. Semua dapat, gak cuma bupatinya. Dari sini kita juga jadi paham kenapa pemakaman COVID itu harus terpusat. Ternyata mempermudah perhitungan. Tak heran juga bila Anies Baswedan suka sekali menghitung jumlah kuburan COVID, karena setiap kuburan ada harganya. Tak heran juga kalau banyak pasien yang meninggal di COVID-kan sebelum hasil tes keluar. Alasannya karena secara medis sudah menunjukkan gejala bahwa nantinya hasil tes PCR dinyatakan negatif, tapi tetap saja proses penguburan sudah dilakukan sesuai protokol COVID. Sudah terlanjur pakai APD, sudah terlanjur diberi peti, sudah terlanjur dimakamkan sesuai protokol. Jelas ada biaya peti, APD, ambulans, dan sebagainya. Pesta pora para pejabat yang hanya memikirkan uang atau anggaran pada akhirnya menunjukkan betapa mereka adalah manusia yang tidak peduli dengan nasib orang lain. Mereka tutup mata dengan PPKM yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, stres karena harus di rumah dan sebagainya. Tidak peduli PPKM dilanjutkan terus-menerus karena mereka merasa nyaman dengan aneka subsidi dan anggaran yang bisa dimainkan. Saya pribadi setelah hampir 2 tahun melihat sikap para politisi dan pejabat kita, pada akhirnya hanya bisa berserah dan ikhlas. Saya sudah menunjukkan upaya atau usaha sesuai dengan kemampuan, bahwa kemudian saya pernah salah langkah, pernah berpikir bisa berkontribusi secara nasional, tapi malah hanya membantu ambisi seseorang dalam mendapat cuan dan jabatan. Pada prinsipnya dia benar, semua yang kita lakukan akan menuai karma. Kita mungkin bisa menipu atau berpura-pura di hadapan sesama manusia, pura-pura peduli dan berkali-kali bilang tidak butuh uang, tapi Tuhan Maha tahu. Jadi kepada para pejabat yang masih kerap memanfaatkan dan memanipulasi data demi anggaran, tak memikirkan dampak sosial dan ekonominya, saya harap sudahilah. Setahun lebih anggaran mengalir begitu deras, apa masih kurang? Bukankah sudah banyak yang kalian dapatkan dan sudah terlalu lama masyarakat menjadi korban? Berhentilah bermain anggaran dan data COVID. Kalaupun mau korupsi dan main anggaran, silakan main ke tempat lain. Karena kalau kalian bermain di wilayah COVID itu dampaknya adalah PPKM yang akan terus diperpanjang, entah sampai kapan. Kalian sih enak, bisa makan dan tidur nyenyak tanpa khawatir tagihan tak terbayar, malah pundi-pundi semakin tinggi karena pandemi. Tapi kasihanilah rakyat jelata yang sekarang benar-benar sedang kesusahan. Tapi bagaimanapun ini hanyalah nasihat gratis untuk semua pejabat dan politisi yang punya kuasa dalam menentukan kebijakan. Selebihnya terserah kalian. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?